Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina anfiqu mimma razaqnakum min qabli dia yawmun la bay'un fihi wa la khulfa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah apa yang telah kami berikan padamu. Min qabli ayyatiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah, sebelum datang hari di mana tiada penjual beli. Maksudnya apa? Sudah tiada berniaga lagi. Wala khullatu, dan tidak ada persahabatan lagi. Maksudnya apa? Orang sudah tidak memikirkan satu sama lain, hanya memikirkan dirinya sendiri. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kafiruna humul zalimun, dan sesungguhnya orang yang kafir adalah orang yang berbuat zalim. Ayat ini menjelaskan bahwa kita disuruh atau untuk bisanya bersedekah sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya hari kiamat. Dan yang kedua, dari dua hadis tersebut dijelaskan pula larangan kita untuk menghitung-hitung harta. Dalam artian menghitung-hitung harta tanpa kita berniatkan untuk mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhsi fayuhsillahu alaiki, dan jangan kamu menghitung-hitung dan Allah akan memperhitungkan pula. Maksudnya apa? Akan menakar. Padahal rezeki Allah itu luas, rezeki Allah itu luas. Jangan menekannya, jangan mempersempitnya. Dan yang ketiga adalah larangan kita untuk berbuat bakhil. Apa kalau Rasulullah SAW? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayuqawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah sekali-kali orang yang bakhil mengira bahwa bakhilnya itu akan baik untuk dia. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk untuk dia. Sayuqawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dia bakhilkan itu akan dikenakan, dikalungkan di dirinya itu pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sungguh dia ada larangan kita dari Islam untuk mengumpulkan harta, untuk menimbun harta itu tidak ada larangan. Tapi yang dilarang adalah ketika kita menimbun harta tanpa ada niatan untuk mensedekahkannya kembali. Padahal apa yang kita dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa keterangan tersebut, Bapak dan Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bahwa ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk banyak bersedekah. Bahkan ini ada larangan bagi orang yang takut bersedekah karena takut hartanya akan berkurang. La yanqusu shadaqatun min mali. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Kalau Rasulullah sudah menjelaskan seperti ini, apalagi yang kita takutkan? Apakah kita takut miskin karena kita bersedekah? Alhamdulillah. Jangan sampai ada pemikiran bahwa harta kita akan berkurang, bahwa jatah kita akan berkurang ketika kita bersedekah. Alhamdulillah. Maka Bapak dan Ibu, pada bulan Ramadan ini sungguh bulan yang di dalam dilipat gandakan semua perbuatan amal baik. Salah satunya adalah sedekah. Rasulullah SAW adalah orang paling dermawan, dan paling dermawan lagi ketika pada bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwadun nasi. Rasulullah SAW di hadis dijelaskan bahwa dia orang yang paling dermawan. Wa yakunu ajwadu ma yakunu, dan paling dermawan hina fi syahri Ramadan atau fi Ramadan, ketika, dan dia paling dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika dia bertemu Jibril. Rasulullah SAW dialqahu di Jibril kulla lailatin
yudarisul Quran. Dan Rasulullah bertemu Jibril itu setiap malam. Rasulullah belajar Al-Quran dari Jibril. Malaikat terbaik mengajarkan Nabi terbaik tentang kitab terbaik. Bagaimana tidak berkah? Bagaimana malam itu tidak berkah? Seorang malaikat terbaik mengajarkan kepada Nabi terbaik dengan kitab terbaik. Dan salah satu cara Bapak dan Ibu, anak-anak rahimahullah, cara kita untuk bersedekah pada hari puasa, pada bulan puasa ini, yaitu dengan memberi makan orang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu ajrun mithlu ajrihi, ghairu an yanqusu min ajrihi syai'an." Atau bima qala. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa, ini konteksnya tidak ada ketika berpuasa, ketika berbuka atau ketika malamnya, Pak. Selama dia dalam niatan untuk berpuasa, maka seakan-akan dia seperti pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akhirnya yang terakhir, saya pribadi ingin mengingatkan kita bahwa kita berada di 10 hari terakhir, seperti ayyamil awakhir di syahr, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Maka hendaklah kita di akhir-akhir bulan ini, di kesempatan terakhir ini, lebih memanfaatkan, lebih mengutamakan ibadah kita dibandingkan Allah. Para sahabat dulu, terutama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ketika pada bulan puasa itu mempersedikit berbicara. Karena apa? Karena dia mengutamakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.